iya, kita akan memulai ibadah Joel Generation secara online. Sebelumnya, yuk kita mempersiapkan diri kita dulu secara berikut ini. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayangnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan taulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangganya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melututkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Kakak senang banget loh hari ini bisa beribadah online dengan adik-adik semua. Walaupun kita terpisah, tapi kakak percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita, di setiap rumah-rumah kita. Amin. Haleluya. Yuk, kita mau ibadah, kita mau memuji Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau begitu baik-baik kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini ya Bapa. Kami bisa beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam setiap hati kami.
Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Semua adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Haleluya. beribadah dengan adik kakaknya ya. Jangan lupa pundaknya ditepuk, lalu kita ajak. Mari, mari, oke siap. Haleluya. Stop berkata bohong, mari berkata jujur. Stop berpura-pura, mari kita terus. Jangan lupa tepuk pundaknya. Kehendak Tuhan
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, minta Tuhan untuk mengurapi kita sehingga firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari sembah Dia, sembah Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Lebih sungguh-sungguh katakan, haleluya Tuhan. Haleluya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Kau Bapa. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus selamanya. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Lebih lagi katakan, Kau sungguh baik, baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata Tuhan, nyata dalam hidupku.
baik bagiku. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia, katakan, sepanjang umur hidupku. Bersyukur atas kasih-Mu, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Ayo sama-sama kita berdoa, tangannya dilipat, dan kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahkan sampai hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami. Roh Kudus, urapi kami semua, bahkan anak-anak-Mu yang sekarang ada di rumah. Adik-adik kami yang ada di rumah, urapan-Mu mengalir Tuhan atas mereka. Roh Kudus akan memenuhkan mereka semua, sehingga mereka mengerti. Dan saat mendengar firman Tuhan, mereka memahami, sehingga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan, amin. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, udah siap ya adik-adik ya? Udah siap kita dengar firman Tuhan? Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang salah satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Yusuf. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, lebih dalam lagi kita akan dengarkan dan kita akan lihat cuplikan videonya sekelumit tentang kehidupan Yusuf yang ada di istana Firaun di Mesir. Yuk kita lihat yuk sebentar saja ya. Oke. Aku mendengar tentang dirimu, kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur, tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya.
Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi. Nah, udah ya, udah ngelihat, perhatikan dengan baik-baik. Yusuf itu siapa adik-adik? Yusuf adalah anaknya Abraham? Salah, bukan anak Abraham. Dia adalah salah satu anaknya Yakub. Oke. Yusuf waktu itu hari ini ceritanya kita buka di kitab Kejadian 41, kitab Kejadian 41 ayat 1 dan seterusnya. Itu menceritakan bagaimana seperti yang ada di video tadi itu, kelihatan ya? Lihat video tadi itu, Fir'aun punya sebuah mimpi, dia nggak bisa mengartikan, dia bingung, pusing, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan oleh satu kebaikan Tuhan, dipanggillah Yusuf. Siapa adik? Yusuf. Yang waktu itu, dengar ini baik-baik. Yang waktu itu dia masih di penjara, adik-adik. Bukan bebas, dia masih di penjara. Tapi oleh kebaikan Fir'aun, panggil menghadap. Tidak lihat ya, ekspresinya Yusuf bagaimana? Ekspresinya Yusuf takut. Kenapa? Karena dia harus menghadapi Fir'aun. Dia seorang raja yang besar. Takut dia. Ada apa? Dak dikduk. Ada apa nih? Gitu kan? Nah, habis itu setelah Yusuf menghadap Tuan Fir'aun, Yusuf menghadap sambil muka, lihat kan, dia sampai membungkuknya karena saking takutnya dia. Fir'aun mengatakan, aku mimpi ini dan mimpi ini. Apa yang dilakukan Yusuf? Apa dia langsung kaget? Wah, tidak. Tapi dia katakan, Tuanku Fir'aun, hanya Tuhanlah yang bisa mengartikan semua mimpi Tuanku. Wah, habis itu diceritakan seperti ini. Apa yang terjadi sesudah itu? Yusuf waktu menyampaikan itu, dia sangat takut. Kenapa? Dia masih status apa? Orang yang di penjara, bukan orang bebas kayak seperti kita. Bukan kayak kita bisa, sana kemana, tidak. Sampai dia salah mengartikan, sampai dengerin baik-baik. Sampai dia salah mengartikan, apa hukumannya, Dek? Bisa dibunuh. Ingat gak? Waktu itu ada juru roti sama juru apa? Juru minuman. Siapa yang dipenggal? Kepalanya ya siapa yang digantung? Juru roti atau juru minuman? Bukan juru roti, bukan juru minuman, tapi juru roti yang digantung karena salah dia. Yusuf pasti ingat itu. Makanya dia harus mengatakan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya dengan hikmat
Tuhan. Habis itu dikatakan apa? Oh Tuanku Raja, masanya nanti akan seperti ini, 7 tahun Mesir akan mengalami kelimpahan yang berlimpah-limpah. Dan masa 7 tahun lagi itu kelaparan. Firaun mau gimana? Firaun juga bingung, terus mau ngapain? Harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya buat seperti ini, seperti itu. Nah adik-adik, gak akan diteruskan lagi ceritanya ya. Waktunya juga. Kesimpulannya yang pertama bahwa kebenaran itu tidak boleh ditutup-tutupin. Apapun kondisinya, kita harus berkata jujur seperti tadi. Kak Jelita tadi kan, ingat kan Kak Jelita? Stop, tak boleh bohong. Itu salah satunya. Harus berkata jujur, baik di sekolah, di rumah, ataupun di gereja. Bahkan pergi kemanapun juga harus mengatakan yang jujur. Seperti apa? Seperti yang dikatakan Yusuf kepada Firaun. Karena apa? Ada upaya yang besar. Waktu Yusuf mengatakan yang sebenarnya, yang dari Tuhan. Apa? Yusuf diangkat menjadi gubernur. Diangkat menjadi perdana menteri di Israel. Di Israel salah. Di Israel benar enggak? Salah. Di Mesir pastinya. Ya. Itu. Yang kedua, harus buka catatannya ya ini ya. Yang kedua, kesimpulannya adalah Tuhan tidak suka sama orang yang tidak jujur dan suka berbohong. Makanya itu tadi kita harus jujur di sekolah, dimanapun berada, bahkan sampai kapanpun kita harus berkata jujur. Oke? Itu saja firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat Alkitabnya, ayat emasnya itu ada di, tadi Kak Bari cari-cari tadi itu. Di Amsal 12 ayat 19. Itu coba kita baca baik-baik nanti di rumah, adik-adik baca sekali lagi. Amsal 12 ayat yang ke-19. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Ayo, nih yang masih duduk jangan berkeliaran ya. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa, kita tutup firman Tuhan kita hari ini. Ayo sama-sama lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu sampai pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami bisa mendengar firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru untuk kami menjadi seperti yang Kau inginkan. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, berkati mereka semua di masa-masa pertumbuhan mereka. Senantiasa mereka menjadi orang yang terbaik buat Engkau Tuhan. Baik dimanapun mereka berada, di sekolah, di manapun berada, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Hai. Kak Jelita hadir lagi nih. Kakak mau tanya, tadi cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Bari itu diambil dari nas Alkitab apa ya? Coba ketik atau tuliskan di kolom komentar ya. Nanti ada Kak Denny, ada Kak Santi, ada siapa lagi? Kak Megi yang ada di rumah. Dilihat ya Kak ya, siapa yang kasih komentar. Nah, diambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 16 dan di kurang gede. 16 dan 25 sampai 26. Ini menceritakan tentang siapa ya? Siapa coba? Tentang Yusuf. Nah, tadi kan Kak Bari sudah sampaikan ada ayat emasnya katanya tuh. Coba dituliskannya di kolom komentar. Kak Santi, Kak Megi, Kak Denny, tolong
ya dilihat apakah adik-adiknya masih stay ikut ibadah hingga saat ini. Oke, ditunggu ibadah berikutnya ya minggu depan.